Salam sehat, salam sejahtera dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Saragi, Fakultas Hukum semester 2 non-reguler. Saya akan mereview ulang pertemuan ke-13 hukum pidana yang didoseni oleh Profesor Dr. Haji Nureni, SH, MH, dan diasisteni oleh Dr. M. Rendi Ariandi, SH, MH, mengenai alasan pemaaf pidana. Daya paksa atau overmah diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian. Karena itulah harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. Daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi tidak melakukan perlawanan, sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi 3 bentuk, yaitu pertentangan antara dua kepentingan hukum. Contohnya Aris Papan Cardinedes. Dua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Contoh Optician Aris 1932. Yang ketiga, pertentangan antara dua kewajiban hukum. Contoh dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Bela paksa atau Norwehr. Bela paksa diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus pidana. Syarat-syaratnya: 1. Perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu, karena tidak ada jalan lain. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong, mendadak, dan seketika itu juga. Pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, harta benda sendiri atau harta benda orang lain. Bela paksa yang melampaui batas atau Norwehr excess diatur pada pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Melampaui batas pembelaan yang dilakukan dapat menjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Misalnya, yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi.
Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia memilih pembelaan. Norway access harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir, bingung, perasaan marah yang sangat berlebihan. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Sekian yang saya dapat review di pertemuan ke-13. Sekian dan terima kasih.